Itu manusia kambing tuh jadi nama makanan gitu. Itu apa ya, beberapa hal tentang, saya kira tentang hubungan kita dengan hewan-hewan itu. Dan begini, terakhir ini serius, kalau tadi nggak serius ya. Ya sih. Nah ini tadi kan hanya supaya sampean nggak sepaneng saja, biar sampean. Nah nanti setelah sampean nggak sepaneng baru serius, nah gitu loh. Ya ini. Nah, jadi nama hewan itu hampir semua dalam Quran itu memang itu, kalau saya teliti itu hampir semua memang manusia supaya belajar ke hewan, gitu ya. Manusia itu belajar ke hewan. Jadi semua kan pelajaran. Seperti tadi tidak buat masalah Qabil Habil itu ya. Itu kan si Qabil setelah membunuh Habil kan bingung, gitu ya, bingung. Ini bagaimana? Mau diapakan mayat adik saya ini? Gitu ya. Maka itu Allah terus faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi fayuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi qala ya wailata a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Ternyata bukan hanya profesor itu saja yang hafal semua, bukan profesor hafal juga ini ayat Quran itu. Kan itu terus faba'atsallahu ghuraban. Jadi dikala Qabil bingung ini mau diapakan mayit itu, maka Allah mengutus burung gagak yabhatsu fil ard. Terus burung gagak itu karena tarung, terus satunya mati, terus dia menggali tanah, terus setelah digali gagak yang mati itu dikubur di depannya Habil, di depannya Qabil. Nah gitu ya. Nah baru Qabil melihat itu sedang bingung langsung qala ya wailata, bodoh banget aku ya. Nah kata Qabil, sampai saya dari tadi bingung, ajastu an akuna mithla hadzal ghurab, apakah aku tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh burung gagak ini? Fa uwariya sau'ata akhi, lalu aku kuburkan bangkai atau jenazah saudaraku Habil, sebagaimana burung gagak mengubur saudaranya juga sesama gagaknya. Nah, jadi sampai tahu tradisi penguburan itu manusia belajar kepada hewan. Jadi kalau sampean merasa lebih pintar dari hewan, ini gak kenal sejarah sampean. Lo ya kan? Gak kenal sejarah. Jadi ini Qabil itu belajar kepada burung gagak. Jadi sebelum itu gak ada manusia yang tahu bagaimana cara memperlakukan mayit, karena memang belum ada orang mati sebelum itu. Itu Habil itu manusia pertama kali yang mati. Nah itu. Nah ternyata belajarnya kepada burung gagak, karena burung gagak meskipun itu binatang tapi hidupnya lebih dulu. Jadi kita harus belajar meskipun kepada hewan maupun kepada binatang. Saya kira saya baca surat An-Naml, surat An-Naml itu saya baca tafsirnya siapa? Tontowi Jauhari, namanya tafsir Al-Jawahir ya. Itu naml itu apa? Semut dibahas dalam tafsir Al-Jawahir karangan Tontowi Jauhari itu. Satu saat yang ngaji ya sama saya ya. Oh iya, Tontowi Jauhari itu dibahas bagaimana dia membahas semut itu, masyarakat semut. Nah di dalam tafsir itu, terus itu kan dikarang tahun berapa itu tak buat tafsir Al-Jawahir itu kan sudah lama sekali lah, sudah lama sekali. Nah di situ Tontowi Jauhari itu menyatakan bahwa sistem kemasyarakatan, sistem kenegaraan dalam semut itu luar biasa gitu ya. Nah mungkin kita bernegara itu satu saat butuh belajar kepada bagaimana semut bermasyarakat. Mungkin suatu saat negara kita Indonesia bisa diganti namanya negara
semut saja belum. Nah gitu, berarti apa kalau belum semut? Nah itu. Terus di situ ya, saya membaca tafsir Al-Jawahir itu sebelum ada handphone ya. Sebelum ada handphone saya sudah baca tafsir Al-Jawahir itu berapa tahun yang lalu. Kan handphone baru tahun berapa? Ya sebentar, gempa Jogja itu tahun 2006 ya. Saya punya handphone karena gara gempa Jogja itu ya, 2006. Paling 3 tahun sebelum itulah ya kayak 2006 berarti 2003 lah paling, atau 2000 lah ya handphone itu. Apa? Sebelumnya ya? Ya kira-kira lah gitu ya. Nah, saya membaca tafsir Al-Jawahir tadi yang dikarang oleh Imam Tontowi Jauhari. Dia sudah menerangkan bagaimana semut berkomunikasi dengan semut. Ternyata semut tadi itu komunikasi. Ini kan kalau di sini ada gula, gitu ya. Ada semut datang ke sini satu saja. Tidak lama berikutnya kan langsung berduyun-duyun semut. Nah, ini bagaimana semut memanggil temannya? Gitu. Ayo. Sebelum manusia itu punya alat komunikasi tanpa kabel, gitu ya, semut itu sudah lama tanpa kabel. Betul, tanpa kabel. Jadi dia apa? Nelpon temannya itu pakai HP-nya. Betul. Itu disebutkan di situ di tafsir Al-Jawahir itu, semut itu bisa berkomunikasi dengan alat komunikasi al-lasilki. Al-lasilki itu tanpa kabel, nirkabel. Itu sudah disebut di situ. Maka Imam Tontowi Jauhari itu menyebutkan dalam tafsirnya itu, suatu saat kalau manusia mempelajari, manusia juga akan bisa berkomunikasi tanpa kabel. Itu sejak belum ada HP. Nah gitu loh, saya baca belum ada HP. Saya waktu itu gak punya telepon, gak punya HP kok waktu saya baca itu. Iya, apa mungkin ini, gitu saya. Ternyata terjadi. Nah itu, jadi kita harus belajar lah. Kapan-kapan ditanya semut bagaimana. Nah gitu lah ya. Saya kira itu banyaklah pelajaran manusia yang harus belajar kepada hewan-hewan itu. Maka mulai sekarang barangkali mulai dirintis saja, bulan kita ganti, gitu ya, kita ganti dengan nama-nama hewan. Insya Allah kita lama-lama akan maju tenanan. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.